Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dijadikan Tumbal Proyek. Cerita ini ditulis oleh Puputius. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Ada yang perlu Selamat pastikan. Pagi tadi dia sudah mengingat wajah sosok pria yang dimasukkan Adam ke dalam sumur. Selamat mengajak Bari ke tempat proyek lamanya sebelum pergi. Berarti benar, itu adalah mayat salah satu kuli yang kerja di sini. Monolognya sendiri. Bari kebingungan saat Selamat terus memaku matanya pada bangunan yang hampir selesai itu. "Pak, kenapa?" tanya Bari sembari menepuk pundak Selamat. "Aku semalam lihat Pak Adam masukin mayat ke dalam sumur, Bar." Sontak ucapan itu membuat kedua bola mata Bari hampir keluar. Kaget. Mayat? Benar. Aku yakin mayat yang dimasukkan Pak Adam itu adalah mayat salah satu kulinya. Aku ingat wajah orang itu. Hus, Pak, jangan suzon. Mana ada aku suuzon, Bar. Kalau nggak percaya, ayo kita ke dalam dan tanya sama kuli di sana. Selamat hendak melangkahkan kakinya, tapi Bari dengan cepat menahannya. Ada Pak Adam, Pak. Yang ada malah kita kena semprot. Udah, ayo mending pergi aja. Ajak Bari merangkul pundak Selamat. Selamat mendengus, memilih menurut saja. Dia juga enggan berurusan dengan mantan mandornya yang terkenal angkuh itu. Gimana kalau kita laporin aja, Bar? Laporin gimana, Pak? Tanya Bari kebingungan. Laporin ke polisi lah. Beneran, Pak? Nanti pas kita sudah lapor gak taunya dalam sumur gak ada apa-apanya. Astagfirullah, Bar. Aku beneran lihat sama mata kepalaku sendiri. Pak Adam sudah jelas memasukkan mayat itu ke dalam sumur. Memang Bapak ada buktinya? Selamat mulai kebingungan. Dia tak memiliki bukti apapun. Tapi saat dia mengingat tentang gadis muda yang ia temui semalam, lantas Selamat menatap Bari. Semalam aku lihat anak gadis ada di tempat proyek itu. Terus? Itu anaknya kayaknya tersesat. Gimana kalau kita cari anak itu? Buat jadi saksi nanti di kantor polisi. Udah Pak, gak usah. Mending kita kerja. Keburu siang ini. Selamat menghela napas. Dia bisa apa selain menurut? Dia harus memprioritaskan nafkah untuk keluarganya dulu daripada rasa penasarannya yang tinggi. Dua orang itu pun berangkat kerja. Lain halnya dengan Adam yang nampak berleha-leha santai di sebuah kursi lipat, melihat para kulinya yang bekerja keras menyelesaikan tugas, sedangkan dia asik bersantai. Pak Adam, maaf saya mau bertanya. Tanya apa? Ketus Adam. Bibirnya yang hitam baru saja mengepulkan asap rokok. Itu Pak, 2 kuli tidak masuk hari ini.
Apa Pak Adam sudah tahu? Adam mengangguk sembari mengibas-ngibaskan tangan, menyuruh kulinya itu pergi. Kuli itu pun pergi, tak lupa terus menundukkan kepala pada Adam. Gimana mau masuk? Orangnya aja udah mati. Iya, yang dimasukkan 2 orang kuli tadi ialah Misli dan Haris. 2 orang itu sudah tidak bernyawa. Adam tak percaya meski Haris berkata dia akan menyimpan rahasianya. Maka dari itu, biarlah dia tenang. Adam dengan kejinya menghabisi nyawa pria itu. Tak lain tak bukan adalah Haris. Singkat cerita, Mas cepat ke kontrakanku. Aku udah pakai baju yang kamu beliin semalam, kata Yulita di seberang telepon. Ada menjilat bibir bawahnya, membayangkan tubuh molek Yulita mengenakan baju jaring-jaring yang ia belikan. Tunggu dek, aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah Adam pastikan semua kulinya bekerja, dia pun diam-diam lekang dari tempat itu, bergegas pergi ke kontrakan Yulita. Adam memarkirkan mobilnya cukup jauh dari tempat kontrakan Yulita, tentunya agar aksinya tak diketahui tetangga. Adam menyelinap, menoleh kiri dan kanan sebelum masuk ke rumah Yulita, memastikan tak ada yang melihatnya memasuki kontrakan wanita bersuami itu. Tak lupa mengunci pintu rumah itu. Adam pun memasuki kamar Yulita. Yulita rupanya sudah menanti di sana, mengenakan pakaian tipis jaring-jaring yang mengekspos lekuk tubuhnya. Adam meneguk ludah. Dia memeluk Yulita dari belakang. 2 manusia itu merasakan atmosfer memanas. Tubuh keduanya mengkelinjang merasakan hasrat yang membara. Tanpa berlama-lama, Adam menyobek habis pakaian jahanam yang Yulita kenakan. Yulita tak tinggal diam. Dia balas melucuti pakaian yang Adam kenakan. Adam mendorong tubuh Yulita ke kasur, tak lupa memakai pengaman. Dia membombardir tubuh Yulita tanpa ampun. Yulita sampai membekap mulutnya agar desahannya tak terdengar oleh tetangga di samping rumah. Tak berselang lama, Adam ambruk di atas tubuh Yulita. Adam membuang pengaman itu asal, hendak memakaikan pengaman yang baru karena dia tak cukup bermain 1 kali dengan Yulita. Tapi Yulita segap menahan tangan Adam. Tak ingin Adam kembali memakai pengaman, Yulita membalik posisi dan memimpin permainan. Adam memejamkan mata keenakan saat Yulita bergerak menggoda di atasnya. Saat gelombang pelepasannya sudah hampir datang, Adam hendak memisahkan diri, tapi Yulita menahannya dan membiarkan milik Adam menyembur ke dalam rahimnya. Keduanya mendesis, rasanya tak tertandingi. Adam menggap-menggap, tapi dia tak cukup dan lanjut mengganti posisi. Dia membanting tubuh Yulita ke kasur, bergerak brutal di atas tubuh wanita beristri itu. Assalamualaikum dek. Keduanya spontan menghentikan kegiatan. Yulita termenung sejenak. Dia tahu suara itu, suara suaminya. Gawat mas, cepat pakai bajumu, bisik Yulita terkopoh-kopoh. Yulita dengan cepat menyemprotkan parfum ke tubuhnya juga ke kasur, mengantisipasi agar aroma percintaannya dengan Adam tak dicurigai suaminya. Adam mendengus cengkel. Ganggu aja. Adam sigap memakai bajunya. Dia digeret Yulita menuju pintu belakang rumah, menyuruh Adam keluar dari sana. Setelah Yulita pastikan Adam sudah jauh, barulah Yulita membuka pintu depan yang dikunci. Sebelumnya Yulita tak lupa mengatur raut wajah yang ia buat sesantai mungkin. Kenapa dikunci dek? Tanya Bari langsung. Tak biasanya Yulita mengunci pintu di siang hari begini. Iya mas, adik tadi ketiduran, takut ada orang masuk, kata Yulita sembari menguap. Mas kenapa pulang cepat? Biasanya sore pulangnya. Iya dek, kerjaannya dikit hari ini.
ini uang buat kamu. Pari meletakkan pecahan uang 20 ribuan 3 lembar di tangan Yulita. Yulita yang menerima itu terkeker remeh, tapi dia tetap menerimanya. Dek, buatin kopi. Yulita sebenarnya sudah mulai bosan dengan Pari, tapi dia harus tetap melakukannya, sembari menunggu waktu yang tepat dia berpisah dengan Pari. Tak lama, kopi yang Yulita buat ia letakkan di meja. Pari menyesapnya, tak lupa berterima kasih pada istrinya. Mas, aku mau keluar dulu, gerah. Yulita pun keluar rumah. Dia mengibas-ngibaskan dasternya. Tak dipungkiri kegiatannya dengan Adam tadi menyita banyak tenaga. Tapi ada yang aneh saat ia mendapati sandal yang nampak asing di teras rumahnya. Seketika itu juga matanya membulat saat sadar itu adalah sandal yang digunakan Adam. Yulita buru-buru membuang sandal itu ke tempat sampah. Bersyukur mungkin Pari tidak sempat melihat sandal itu. Pari berjalan ke kamar mandi untuk segera membersihkan tubuhnya yang lengket. Tapi sesaat penciumannya tak sengaja mencium aroma semerbak dari dalam kamar. Pari lantas melangkahkan kakinya memasuki kamar. Ini adalah aroma parfum milik istrinya. Pari mendengus-dengus kasur yang begitu wangi. Dia menggeleng-geleng, menghela napas. Pari tak suka wangi yang berlebihan seperti ini. Tapi dia memilih membiarkan saja daripada Yulita mengomel. Saat Pari hendak keluar kamar, matanya tak sengaja menangkap sesuatu di kolong kasur. Pari yang penasaran langsung meraih benda itu menggunakan ujung kaki. Dek. Pari menelan ludahnya susah payah. Tubuhnya bergetar. Dia tahu benda macam apa itu. Hatinya memanas. Kepalanya hampir meledak memikirkan istrinya melakukan perbuatan maksiat bersama seseorang di dalam kamar. Benda aneh yang baru ia temukan di bawah kolong kasur tak lain tak bukan adalah pengaman yang Adam gunakan. Naasnya, Yulita lupa membuang benda itu. Pari buru-buru melempar benda itu keluar jendela. Derap langkah suara Yulita terdengar. Yulita menahan degup jantungnya yang berpacu. Dia melihat Pari yang terdiam di kamar. Yulita was-was. Apa aksinya tadi ketahuan? Kamu kok pakai parfum banyak banget dek di kasur? Tanya Pari mencoba tenang. Meski yang sebenarnya dia begitu ingin mencecar Yulita. Ah, itu mas. Ade tadi cium bau tinggi di kasur. Makanya Ade semprotin parfum banyak-banyak. Alibinya. Pari mengepalkan tangan. Dia mencoba senyum seperti biasanya namun begitu sulit. Pari menghampiri Yulita. Dia menarik tubuh istrinya itu ke dalam pelukannya. Memeluk Yulita sebagai usaha meredam amarah yang meletup-letup dalam dirinya. Yulita merasa aneh, namun dia membiarkannya saja. Pari menjatuhkan bibirnya di pundak Yulita, lanjut ke pipinya dan dahi wanita itu. Dek, mas pingin sekar. Anu mas, Ade lagi pusing sekarang. Yulita baru saja melepas pelukan Pari. Kentara betul menolak tawaran Pari yang mengajak Yulita berhubungan suami istri. Pari menatap Yulita sendu. Dia menghela napas, memberi Yulita senyum. Tak lupa mengacak rambut Yulita lama. Pari lantas meninggalkan Yulita di kamar. Dia menutup pintu kamar mandi. Bibirnya terkatup, giginya bergemeletuk. Pari menonjok-nonjok dinding kamar mandi itu kuat, sebagai usahanya menyalurkan amarah. Dia sadar betul sekarang, Yulita yang mendapat jatah uang yang berlebih. Tingkah istrinya yang aneh, bekas tanda merah di leher Yulita, aroma parfum di kasur, ponsel baru, dan terakhir adalah benda tak lazim yang membuat Pari harus percaya sekarang. Yulita istrinya telah bermain dengan pria lain di belakangnya. Sementara di tempat lain, rupanya Selamat tak berhenti penasaran akan tempat itu. Dia merasa tak benar jika membiarkan aksi keji Adam lolos begitu saja. Hanya dengan menggunakan tekad,
Pria tua itu gegas ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan Adam. Dia kembali berhadapan dengan Detektif Ray. Dia adalah letnan yang kebetulan beberapa pekan lalu mengecek laporan dari Slamet juga rekannya. Pak Slamet lagi. Ada apa, Pak? Begini, Pak. Saya bukan bermaksud mempermainkan Bapak. Tapi kali ini saya melihat betul dengan mata kepala saya. Beberapa polisi tak lagi menghiraukan laporan Slamet. Hanya Detektif Ray yang sigap menanti ucapan Pak Slamet selanjutnya. Ucapan Slamet selanjutnya. Lanjutkan, Pak Slamet. Saya akan mendengarkan. 2 hari yang lalu, karena saya penasaran, pukul 11 malam, saya mengendap-endap memasuki tempat proyek. Dan di situ juga saya melihat Pak Adam. Bapak masih ingat Pak Adam kan? Pria 30 tahun itu mengangguk. Ray jelas tahu pria yang dikatakan Slamet. Dia adalah mandor yang mengawasi proyek itu. Saya di situ melihat Pak Adam membawa karung. Saya terus ikuti dia dari belakang. Dan tidak taunya Pak Adam memasukkan mayat itu ke dalam sumur. Saya beneran kaget, Pak. Ingatan tentang malam itu jelas terngiang-ngiang di kepala Slamet. Ray mencatat setiap detail laporan Slamet. Lanjutkan, Pak. Dan tidak lama setelah Pak Adam yang memasukkan tubuh itu, tulang belulang tiba-tiba menyembur dari dalam sumur. Berceceran, Pak. Ray terdiam. Dia mengingat saat pemeriksaan beberapa pekan lalu, dia juga mendapati tulang di semak. Dan saya ingat siapa orang yang dimasukkan Pak Adam saat itu. Siapa, Pak? Slamet mendekat. Saya tidak tahu namanya. Tapi pria itu adalah pria yang bekerja di proyek. Salah satu kuli Pak Adam. Papa bisa cek langsung di tempat itu. Pasti ada kuli yang tidak masuk. Dan itu, orang itu yang dibunuh Pak Adam. Pak Slamet, kalau yang Papa laporkan ini laporan palsu, Bapak bisa langsung Ucap polisi yang tiba-tiba nyeletuk terpotong akan sanggahan yang diucapkan Detektif Ray. Pak Slamet adalah klien Kumar. Jangan ikut campur. Amar mengangkat tangan, lalu pergi dari meja Detektif Ray. Apa ada saksi lain yang ikut melihat kejadian itu, Pak? Slamet mengingat-ingat. Sepertinya tidak ada, Pak. Hanya saya yang melihat. Tapi ada satu gadis muda yang ada di tempat proyek itu. Dia sepertinya tersesat. Apa ada kemungkinan gadis itu juga melihat kejadian itu seperti Pak Slamet? Saya tidak tahu, Pak. Karena posisinya saat itu saya dan gadis itu sudah ada di luar tempat proyek. Detektif Ray mengangguk-angguk. Baik, terima kasih informasinya, Pak. Papa bisa tunggu sampai saya dan tim melakukan pemeriksaan di sana. Baik, Pak. Saya yang terima kasih. Oh iya, Pak. Saya boleh minta tolong lagi. Apa, Pak? Tolong laporan dari saya ini dirahasiakan ya, Pak. Takutnya kalau Pak Adam tahu, bisa-bisa saya yang dia incar. Detektif Ray tertawa kecil mendengar Slamet yang ketakutan. Pasti, Pak. Identitas pelapor selalu dirahasiakan. Bapak mau pulang sekarang? Saya bisa antar karena kebetulan ini lagi jam istirahat saya. Tawa Ray.
Tidak usah, Pak. Mana ada polisi keren kayak Pak Ray nganter saya yang seperti pemulung ini. Tidak usah, Pak. Saya bisa pulang sendiri, jawab Slamet sopan. Tidak apa-apa, Pak. Hitung-hitung saya juga mau jalan-jalan. Ayo, Pak. Ray tidak menanggapi penolakan Slamet. Dia meminta Slamet mengikutinya sampai di parkiran. Slamet tergugu saat Ray membawanya ke sebuah mobil. Seumur hidup dia belum pernah menaiki mobil. Ayo masuk, Pak. Ray membuka pintu samping. Waduh, jadi ngerepotin gini Pak Ray. Ray tersenyum, senang mendengar tutur sopan Slamet. Dia mengemudi mobil menuju kawasan rumahnya. Slamet hendak turun di depan gang saja, tapi Ray bersikeras mengantar Slamet sampai di depan rumah. Sampai di depan perkarangan rumah sederhana milik Slamet. Slamet tak lupa berterima kasih dan menyuruh Ray singgah di rumah sederhananya. Yana, buatkan teh, Nduk, perintah Slamet pada putrinya di dalam. Iya, Pak. Ray tak ingin lancang dengan menatap setiap sudut rumah Slamet. Dia cukup nyaman berada di rumah sederhana ini. Suasananya persis seperti rumah neneknya di kampung. Tak lama, putri Slamet yang bernama Yana itu keluar membawakan teh untuk Slamet. Loh, kok satu, Nduk? Kan Bapak gak bilang kalau ada orang lagi, cicit Yana. Dia menunduk melihat bapaknya ternyata membawa tamu. Bentar-bentar, Yan. Ini kenalin tamu Bapak. Namanya Pak Ray. Yana bersitatap dengan Ray. Beberapa saat suasana diam saat Ray tak kunjung mengalihkan tatapannya dari wajah cantik Yana. Yana yang malu langsung memalingkan wajah. Ya, Yana, kata Yana gugup. Ray meneguk ludahnya beberapa kali. Meminum teh yang disuguhkan Yana. Hatinya berdebar hanya melihat sosok gadis dengan tampilan sederhana seperti Yana. Padahal Ray kerap kali berjumpa dengan wanita cantik di luar sana. Tapi saat melihat Yana, entahlah, jantungnya berdegup tak karuan. Yana bergegas ke dapur. Ibunya yang baru tiba dari sawah sampai terbengong-bengong mendapati wajah putrinya yang memerah seperti kepiting rebus. Dalam hati Yana menggeleng-geleng. Yana bahkan sampai menepuk pipinya beberapa kali, menyadarkan diri tak ingin mengakui tamu bapaknya ini tampan sekali. Singkat cerita, Adam yang tengah bersantai sembari menyilangkan kaki buru-buru bangkit. Melihat tak percaya polisi yang menghampirinya. Detektif Ray memimpin. Dia menunjukkan surat izin penggeledahan pada Adam. Mau apa lagi, Pak? Pemeriksaan beberapa pekan lalu belum menyeluruh. Kami akan memeriksa ulang di area belakang proyek. Surat izin sudah didapatkan. Yang dinyatakan proses pemeriksaan para polisi itu legal dilakukan. Bulir keringat dingin keluar dari pelipis Adam. Dia was-was. Siapa yang melapor, Pak? Bukannya beberapa pekan lalu Bapak sudah periksa dan tidak ada apapun di sini, protes Adam. Dia mengikuti langkah para polisi menuju area belakang, tempat sumur itu berada. Tak ada yang menggubris ucapan Adam, dan kedatangan tiba-tiba polisi itu pula membuat para kuli menghentikan pekerjaannya. Mereka berbisik-bisik. Ada yang bilang para polisi itu mencurigai sumur yang tentu menjadi kecurigaan mereka juga. Tapi mereka tak bisa mengatakan kecurigaan itu pada sang mandor, Adam. Sudah pasti mereka takut jikalau Adam berbuat yang tidak-tidak, seperti memotong gaji mereka mungkin. Detektif Ray memakai sarung tangan, lanjut membuka penutup sumur. Aksi itu juga yang membuat mereka semua menutup hidung. Aroma busuk tercium dari dalam. Adam ketakutan setengah mati.
Biasanya tidak ada bau apapun yang keluar. Tapi kenapa sekarang bau itu muncul? Para polisi itu lanjut memeriksa sekitar sumur. Detektif Ray inisiatif mengubah-abik kala jaring yang sudah mereka siapkan. Detektif Ray inisiatif mengubah-abik kala jaring yang sudah mereka siapkan. Dengan kesusahan dia meraih sesuatu yang mengganjal dari dalam. Saat kala jaring itu sudah diangkat, mereka semua kaget. Rupanya yang ada di dalam sumur hanyalah bangkai kucing, dan seketika itu juga Adam lega. Tapi tidak dengan detektif Ray. Dia kembali mengubah-abik isi sumur, tapi tak ada yang ia dapatkan apapun lagi. Tak menyerah, dia menatap Adam nyalang, lanjut menyuruh bawahannya memeriksa setiap detail yang mencurigakan di pinggir sumur. Satu polisi memberikan beberapa utas rambut yang ada di tanah. Polisi itu sudah membungkusnya dalam plastik. Dan polisi yang lain ikut menunjukkan beberapa bongkahan tulang yang tersembunyi di semak. Ray mengambil 2 sampel itu. Meski dirimu aman karena buktinya tidak kami dapatkan secara langsung. Tapi ini. Ray menunjukkan rambut juga tulang di tangannya. Saat sampel ini terbukti milik kulimu yang hilang, pastikan Pak Adam menyewa pengacara yang baik. Penjara menantimu. Setelah mengatakan itu, para polisi itu pun pergi. Adam terjatuh ke tanah. Wajahnya pias. Dia ketahuan, meski dari dalam sumur tak ditemukan sisa grogotan daging Faris juga Misli. Tapi bukti itu cukup membuatnya berada di penjara dengan hukuman yang berat. Singkat cerita, ponselnya bergetar. Adam buru-buru mengangkatnya saat melihat nama Pak Karwiti di layar. Tidak becus dirimu, Dam. Adam sampai menjauhkan ponsel mendengar bentakan itu. Dia tak menyangka Pak Karwiti tahu ada 2 polisi yang datang ke lokasi. Maafkan saya, Pak. Halah, gara-gara dirimu aku kehilangan banyak uang. Adam kebingungan. Apa dia sudah resmi menjadi tersangka? Atau apakah proyek sudah dihentikan? Adam merasa belum. Kenapa pula Pak Karwiti bilang uangnya habis? Dengarkan aku baik-baik. Cepat cari orang bernama Slamet. Dialah yang melapor perkara kulimu yang dirimu bunuh. Dia juga yang melihat dirimu memasukkan mayat ke dalam sumur. Adam terdiam. Slamet, apakah dia orang yang sama yang pernah bekerja dengannya dulu? Orang bernama Slamet itu tinggal di sekitar proyekmu. Dia berumur sekitar 60 tahunan. Dia berumur sekitar 60-an. Benar dugaannya, itu adalah Slamet yang sama yang pernah menjadi kulinya. Pegangan Adam di ponsel mengerat. Dia benar-benar akan menghabisi Slamet. Aku tahu dari orang Bagaimana bisa Pak Karwiti tahu? Aku tahu dari orang dalam. Dia sudah kubayar dengan tarif yang tidak main-main. Selesaikan urusanmu dengan benar. Jangan sampai kita ketahuan. Panggilan terputus. Tatapan Adam nyalang. Dia meluncurkan bentakan pada para kulinya, meneriaki dan mengumpati mereka sebagai usaha melampiaskan emosinya. Tanpa berlama-lama, Adam bergegas menuju kediaman Slamet. Dia berkunjung sebagai tamu yang sopan. Tapi istri Slamet bilang Slamet belum pulang. Adam pun keluar dari rumah itu. Dia menepikan mobil di jalan yang sepi. Itu adalah jalan alternatif. Sudah pasti Slamet akan lewat sini. Di sisi lain, Slamet dan Bari baru saja selesai melakukan kerjanya. Mereka berdua pulang. Tapi Bari menghentikan kayuhan sepedanya melihat baju cantik yang dipajang di patung sebuah toko. Kenapa, Bar? Tanya Slamet di kejauhan. Duluan aja, Pak.
Bari menyuruh Selamat pulang terlebih dulu karena Bari ingin membeli baju itu untuk istrinya. Selamat pun tak keberatan. Di sepedanya dia mencangking martabak manis untuk sang istri. Tak sadar nyawanya berada di ujung tanduk. Di kejauhan, ada melihat dari kaca mobil Selamat yang mengayuh sepeda. Mobil dia hidupkan. Dengan mata berapi-api, Ada melajukan mobilnya begitu kencang berniat menabrak Selamat. Selamat yang merasa tak beres dengan mobil itu, tak memiliki waktu untuk menghindar, hingga terjadilah sesuatu yang tak diinginkan. Adam baru saja menabrak Selamat. Tubuh Selamat terpental beberapa meter. Adam menghembuskan napasnya yang memburu. Dia turun dari mobil. Adam menginjak martabak manis di aspal menggunakan sepatu kulitnya. Dia menghampiri tubuh Selamat yang bersimbah darah, mendesis marah saat Selamat masih hidup. Dengan sifatnya yang terbiasa keji dan tak berperasaan, Adam memasukkan tubuh lemah Selamat di bagasinya. Tak lupa membersihkan darah dan juga sepeda yang digunakan Selamat. Selesai itu, dia melajukan mobilnya menuju sebuah tempat. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.